hidup penuh kasih cinta. Berkebinekaan doa, hormat saling bertepuk tangan, gotong royong bantu bersama, satu nusa satu bangsa, pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT SDN Tembakan 1, Bapak Ataullah SPD. Yang saya hormati Ibu UPT SDN Pontang 2, Ibu Fitri Jati SPD, Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati pula, serta teman-teman CGP yang luar biasa yang saya hormati juga. Terima kasih atas kehadirannya. Dan pertama-tama marilah kita panjatkan puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini kita bisa bertemu dalam acara diseminasi disiplin positif untuk modul 1.4, di mana ini merupakan tugas dari CGP untuk memenuhi tugasnya. Dan marilah kita semua senantiasa bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita di akhir nanti mendapatkan syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara diseminasi ini ada 3 sesi, yaitu 1 pembukaan, 2 acara inti diseminasi, dan 3 penutup. Untuk pembukaan kita meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ibu Tilawatil Husna. Kepada Ibu Tilawatil Husna dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati
أجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkan mendapatkan hidayah dari pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut. Selanjutnya yaitu sambutan Kepala UPT SDN Tembakang 1, yaitu Bapak Ataullah SPDMM. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ba'du. Yang saya hormati Ibu Hajah Fitri, Kepala UPT Pontang 2, Bapak Ibu Dewan Guru dari Pontang 2 dan dari Tembakang 1. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Susi yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan diseminasi yang pertama. Ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Barangkali ada yang belum kenal. Nama saya Mabrurah. Saya mengajar di kelas 6 SDN Tembakang 1. Saat ini saya sedang mengikuti program guru penggerak, tapi masih calon Bapak Ibu, belum jadi, masih calon guru penggerak. Saat ini saya sudah masuk kepada modul 2. Jadi modul 1 itu sudah selesai dan akhir kegiatan modul 1 itu para CGP diharuskan melakukan diseminasi kepada sekolah-sekolah terdekat, mungkin terutamanya sekolah sendiri ya. Diseminasi itu apa sih? Sebenarnya diseminasi itu sama dengan sosialisasi, belum sosialisasi ya khususnya praktik baik gitu. Jadi kita menyampaikan apa saja sih yang sudah kita pelajari di CGP selama 1 bulan ini. Kami mulai tanggal 15 Maret. Sekarang sudah bulan Juni. Berarti sudah sekitar 1 bulan kami menjalankan program CGP. Itu.
Jadi selama 1 bulan ini apa saja sih yang sudah kita dapatkan? Nah, itu yang harus disampaikan kepada teman-teman atau rekan-rekan guru. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, Bu. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi gitu. Sehingga para peserta didik belajar itu sesuai dengan kebutuhannya. Itu berdasarkan tahapan perkembangan yang sesuai dengan teori psikologi. Jadi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, gitu. Paradigmanya. Kalau dulu semua siswa seragam kalau belajarnya ini. Tapi kalau paradigma yang baru itu berdiferensiasi, Bu. Setiap anak itu memiliki kebutuhannya sendiri. Masing-masing itu berbeda kebutuhannya. Jadi tidak bisa kita samakan. Gitu, Bu ya. Lanjut. KHD itu Ki Hajar Dewantara, Bu. Jadi di modul 1.1 kita belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara ini menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu kita sebagai guru itu berkewajiban untuk menuntun anak-anak tersebut agar tujuannya tercapai, gitu. Jadi menuntunnya itu sesuai dengan kodrat anak, gitu. Jadi dulu kan kita sering beranggapan bahwa anak itu tuh seperti kertas putih ya, Bu ya. Kertas putih yang kosong, tinggal kita bagaimana mengisinya, menulisnya, maka anak akan jadi seperti itu. Kalau Ki Hajar Dewantara tidak begitu. Jadi anak itu tidak seperti kertas putih, tapi ketika lahir dia sudah membawa kodratnya sendiri-sendiri masing-masing. Jadi setiap anak itu kodratnya berbeda, gitu. Sekarang ini Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa kepada kita bahwa pendidikan itu sejatinya adalah untuk menuntun, bukan menuntut anak, tapi menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, gitu. Jadi kalau kodrat alam istilahnya tuh anak ini kita memberikan pengajarannya itu sesuai dengan keadaan lingkungan sosial budaya yang ada di sekitar anak tersebut, gitu. Jadi kita sesuaikan. Kemudian juga kalau kodrat zaman bagaimana? Kita mengajar anak didik kita, peserta didik kita sesuai dengan zamannya. Jangan sesuai dengan zaman kita, tapi sesuai dengan zaman si anak tersebut. Kayak dulu kan kita kan nggak tahu ya Facebook itu apa ya? Belum ada. TikTok, apa itu TikTok? YouTube. Tapi sekarang anak-anak ditanya TikTok pasti paham, pasti tahu. Maka kita harus mengikuti perkembangan zaman itu. Jadi mengajar siswa sesuai dengan perkembangan zamannya, bukan perkembangan zamannya kita. Gitu ya. Selanjutnya ada di sini di perubahan paradigma baru juga ada miskonsepsi, artinya kesalahpahaman dalam namanya kontrol, gitu. Dr. William Glasser itu dia seorang psikiater sekaligus juga pendidik. Dia mengemukakan teori kontrol, gitu. Ada yang namanya choice teori, artinya teori pilihan, Bapak Ibu. Jadi ada miskonsepsi atau kesalahan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Seolah-olah kita ini mengontrol murid, padahal tidak. Sebenarnya ketika kita merasa mengontrol murid, sebenarnya muridlah yang mengizinkan kita mengontrol anak tersebut. Misalnya anak terlambat sekolah, kamu terlambat aja, lari keliling lapangan. Anak nurut keliling lapangan. Itu seolah-olah kita mengontrol anak ini. Padahal sebenarnya si anak itulah yang mau lari lapangan. Kalau misalnya anak itu tidak mau keliling lapangan, kita bisa apa? Tetap kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi guru mengontrol murid itu salah. Jadi yang sebenarnya adalah murid
yang mengizinkan guru itu mengontrol begini, gitu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif itu bermanfaat. Bapak Ibu, penguatan positif itu tidak selalu bermanfaat. Jadi misalnya kalau kamu nurut nanti ibu kasih permen, itu kan penguatan positif ya. Tapi itu tidak selalu baik ternyata. Justru kalau seperti itu terus menerus, anak akan menjadi terbiasa untuk mendapatkan imbalan. Jadi untuk melakukan sesuatu itu dia harus dikasih imbalan dulu, baru mau melaksanakan. Berarti penguasaan positif malah berubah menjadi negatif. Jadi tidak selalu bermanfaat. Kemudian juga ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Salah, Bu. Mengkritik itu tidak membuat orang menjadi lebih baik. Itu tidak membuat karakter seseorang menjadi lebih baik, kritik itu, atau membuat orang merasa bersalah. Itu sebenarnya itu malah bisa menjerumuskan karakter anak, malah menjadi lebih buruk lagi. Gitu. Kemudian juga ada ilusi bahwa orang dewasa itu berhak sekali memaksa. Itu juga miskonsepsi. Sebenarnya orang dewasa dengan anak-anak memiliki hak yang sama kok. Tidak ada yang boleh memaksa. Itu. Kemudian juga ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini bisa dilihat kalau stimulus respon itu kebutuhan kita sama. Sementara di teori kontrol oleh dokter tadi itu kebutuhan kita berbeda-beda. Setiap orang pasti memiliki kebutuhan yang berbeda, tidak mungkin sama. Kemudian juga semua orang melihat yang sama. Itu stimulus responnya. Padahal setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Kita misalnya melihat satu peristiwa aja bisa berbeda-beda pendapatnya, bisa berbeda-beda ceritanya. Gitu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Alih-alih mengubah orang berpandangan biar sama dengan kita, alangkah lebih baiknya jika kita berusaha untuk memahami pandangan orang yang berbeda itu. Dia pandangannya berbeda dengan kita. Kita tidak usah memaksakan harus sama dengan pandangan kita. Gitu. Bola itu bulat, tapi teman kita bilang bola itu kotak. Daripada kita ribut bulat kotak, mending kita hargai aja pendapat teman kita yang berbeda itu. Gitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tidak. Yang benar adalah kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Misalnya bapak kepala bilang, datangnya pagi ya, awal ya. Nah kalau kitanya nggak mau, siang aja. Bapak kepala bisa apa? Gitu. Walaupun misalnya bapak kepala suaranya orang marah, kalau kesadaran diri kitanya tidak mau, tidak ada kesadaran diri tetap. Maka yang sebenarnya mengontrol diri kita tuh hanya kita sendiri. Gitu. Sebaliknya, saya mengontrol orang lain, nggak bisa kita mengontrol orang lain. Kita cuma bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa kita kontrol. Gitu. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita bujuk gagal dipaksa. Itu kalau dulu. Kalau teori kontrol, kolaborasi. Kalau misalnya ada sesuatu yang kita terapkan terus gagal, kita kolaborasi. Gitu. Jadi kita menciptakan pilihan-pilihan baru. Apa yang sebaiknya kita lakukan agar tidak gagal. Kemudian juga kalau di stimulus respon, model berpikirnya itu menang kalah. Tapi yang paradigma baru itu harus berpikirnya sama-sama menang atau win-win solution. Kata bahasa Inggrisnya win-win solution. Begitu. Selanjutnya itu untuk perubahan paradigma baru ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai disiplin positif. Disiplin positif. Kita kalau mendengar kata disiplin, apa sih Bu yang terlintas di pikiran kita? Kalau dengar kata disiplin, tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu dihukum, tegas. Ya. Disiplin itu kebanyakan orang memang berpikirnya seperti itu. Tata tertib harus tegas. Kalau enggak
sesuai mendapatkan hukuman gitu. Padahal disiplin itu adalah bukan berasal dari luar. Jadi disiplin itu dari dalam diri kita. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau di konteks pendidikan ini kemerdekaan pada murid itu harus syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat katanya. Tapi disiplin yang dimaksud disiplin apa? Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang motivasinya dari dalam diri. Gitu. Jadi bukan disiplin yang dipaksakan. Jadi dari dalam diri. Kalau dari luar disiplinnya itu angin-anginan. Kadang mau, kadang tidak, kadang iya, kadang enggak. Kayak masuk tepat waktu. Kalau dari dalam dirinya tidak ada kesadaran untuk disiplin diri, maka itu sulit. Walaupun dipaksa dari luar, gitu, ya sulit sekali. Maka harus ada disiplin dari dalam diri. Ada yang namanya motivasi intrinsiknya. Motivasi dalam diri, saya mau lebih pagi datangnya. PR saya mau dikerjakan gitu dari dalam diri. Gitu. Selanjutnya. Tadi disiplinnya, sekarang yang disiplin positifnya. Ada disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Jadi kita menerapkan disiplin ke anak, tapi tidak pakai ancaman, tidak pakai hukuman, tidak pakai penghargaan. Bahkan penghargaan pun seharusnya tidak. Gitu. Itu namanya disiplin positif. Nah, kita sebagai pendidik tujuannya itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin positif. Gitu. Jadi mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi dari dalam diri kita. Gitu. Nilai-nilai kebajikan tadi yang dimaksud tadi itu apa sih nilai-nilai kebajikan? Ibu, nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat manusia yang tujuan mulia, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Itu nilai kebajikan. Nilai-nilai mulia dalam diri kita yang ingin kita capai. Namanya nilai kebajikan. Dr. William Glasser itu pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki tujuan. Itu kata Dr. William. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya, Bu. Mau positif atau negatif itu pasti ada tujuannya. Kemudian Dian Gosen, mudah-mudahan saya tidak salah menyebutkan namanya, soalnya namanya lumayan. Dian Gosen itu pada tahun 98 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka nilai motivasi intrinsiknya itu akan terbangun. Jadi kita kalau menghubungkan atau mengkaitkan nilai kebajikan dengan motivasi intrinsiknya itu akan terbangun. Menyebutkan intrinsiknya aja sulit ya, bagaimana melaksanakan gitu. Jadi akan terbangun gitu. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan yang telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama sudah ada. Salah satunya mungkin kita sudah tahu bersama semua ya, profil pelajar Pancasila. Itu juga merupakan salah satu dari nilai-nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila. Masih ingat Ibu Bapak profil pelajar Pancasila? Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Yang kedua apa? Berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. 4, mandiri. Kelima, kreatif dan bernalar kritis. Nyanyi Bu, biar ada ini nyanyi profil pelajar Pancasila. Pakai gerakan tangan ya Bu ya. Pakai gerakan tangan Bu. Siap? Melemaskan. Ya. Enggak ada musiknya ini mah. Untuk mengingatkan aja. Ya. Yuk kita mulai Bu ya. 3, 2, 1.
Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernarasi. Luar biasa, tepuk tangan dong. Masih pada hafal ya Bu ya. Ini nilai-nilai kebajikan kita Ibu Bapak. Yang pertama yang sudah kita kenal bersama ya, profil pelajar Pancasila. Ada 5. Kemudian juga ada juga yang lain. Ini Primary Years Program atau PYP. Di dalam PYP ini ada nilai-nilai kebajikannya: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama itu Bu, kerjasama, percaya diri dan komitmen ya. Ya, ada kerjasama. Kayak lagu ini ya, sanam-sanam. Oh, mungkin karena kebanyakan nonton TikTok kali ya. Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan hidup. Iya, life skill namanya. Iya, life skill itu nilai kebajikannya dapat dipercaya, lurus hatinya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik bagi dirinya. Selanjutnya juga ada masih ini, kalau yang ini 9 pilar karakter Bu. Jadi kita diajarkan di CGP itu ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Yang selanjutnya itu 9 pilar karakter itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kalau kita mencintai Tuhan kita, pasti kita mencintai segenap ciptaannya. Kalau kita jahat pada ciptaannya, berarti kita belum cinta-cinta amat sama Tuhan kita. Gitu. Kemudian selanjutnya kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Hampir sama dengan profil pelajar Pancasila ya, nilai-nilai kebajikannya ya Bu. Percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik hati dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kalau kita toleransi, pasti kedamaian dan kesatuan itu pasti tercipta. Selanjutnya, the 7 essential virtues, building moral intelligence, membangun moral yang intelijen, kecerdasan moral gitu. Jadi kecerdasan itu bukan hanya pikiran tapi moral juga. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Itu. Nah itu Bu ya, untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang kami dapatkan. Mudah-mudahan tadi sudah ada yang nyangkol sedikit-sedikit. Sekarang kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia Bu. Berarti kita ya, kebutuhan dasar kita ya. Seluruh tindakan manusia itu pasti memiliki tujuan. Kita kalau kayak gini Bu, berarti kenapa? Gatel ya Bu. Berarti tujuan menggaruk apa? Menghilangkan gatel. Bahkan hal kecil yang kita lakukan pun pasti memiliki tujuan kan ya Bu. Kalau misalnya gini, enggak ada tujuannya ya. Iya, jadi semua yang manusia itu kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Nah, supaya yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita, itu untuk mendapatkan tujuan kita. Itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bu. Ada 5. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima. Yang ketiga itu kebebasan atau freedom. Yang keempat kesenangan atau fun. Dan yang kelima atau penguasaan atau power. Kita ataupun murid-murid kita pasti membutuhkan ini
kelima kebutuhan dasar ini. Dan misalnya siswa-siswa kita tidak misalnya melakukan sesuatu, pasti dasarnya adalah untuk memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini. Gitu. Ya, lanjut. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, survival. Ini nih biasanya kebutuhan yang bersifat fisiologis, jadi untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, sebagian juga reproduksi. Misalnya murid kita ngerebut makanan dari orang lain, dari temannya misalnya, pasti anak itu tuh punya alasan, tidak serta-merta menyebut. Mungkin dia nggak dikasih jajan sama orang tuanya, jadi berarti yang kurang kebutuhan makanan ya. Maka untuk memenuhi kebutuhan makanan itu dia merebut makanan temannya. Itu berarti ada yang kurang. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kebutuhan untuk diterima. Yang ini adalah termasuknya kebutuhan psikologis namanya. Jadi kebutuhan untuk disayangi, diterima merupakan meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, dan kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Ini kalau dicerminkan kepada murid kita, kebutuhan rasa kasih sayang ini biasanya murid-murid kita caper ya. Ada Bu ya murid yang caper gitu. Suka datang ke meja padahal nggak ngapain, guru lagi apa, nanya gitu. Itu juga pasti ada rasanya anak itu melakukan itu. Berarti ada kebutuhan yang belum terpenuhi sama dia. Barangkali di rumahnya kurang kasih sayangnya. Maka di sini dia caper itu mencari perhatian dari bapak ibu gurunya. Biasanya begitu ya. Berarti kebutuhan kasih sayang atau diterimanya yang kurang. Selanjutnya sabar Bu. Sabar ya Bu ya. Bukan berarti bukan sayanya doang berarti yang panas. Itu juga panas. Iya. Kipasnya di situ Bu. Yang ketiga kebutuhan penguasaan. Pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini menjadi dia kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, gitu. Bisa menjadi kompeten, menjadi terampil, menjadi diakui atas prestasi atau keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi kebutuhan ini nih meliputi keinginan untuk dianggap berharga atau bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian. Kalau dicerminkan kepada murid kita biasanya ketika misalnya ada mau lomba gitu, yang temannya dipilih, temannya enggak, itu bisa jadi konflik, itu bisa terjadi ribut. Berarti yang tidak diajak ini ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, artinya kebutuhan untuk menampilkan diri, untuk diakui bahwa saya ini bisa, gitu. Itu ya. Kemudian selanjutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi itu menginginkan pilihan. Jadi mereka perlu banyak bergerak, terus suka mencoba-coba dan tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain. Dia lebih suka bersenang-senang. Kalau dicerminkan kepada murid kita, ada nggak Bu muridnya yang aktif? Kesana kemari, keluyuran, disuruh duduk 1 detik doang nanti bangun lagi. Ada ya? Nah berarti anak-anak tersebut ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi, yaitu kebutuhan bebas. Dia pingin bebas aja gitu melakukan sesuatu yang dia sukai, gitu. Gitu ya. Lanjut. Next. Nah, yang terakhir ini kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang gitu.
Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, untuk bermain, dan untuk tertawa. Kita disuruh membayangkan bagaimana hidup kita kalau tidak ada kesenangan, tidak ada tertawa. Itu sedih banget ya. William Glasser itu menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jadi semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi itu dia senang bermain. Saat bermain mereka nggak cuma main, Bu. Anak-anak kalau bermain pasti mereka mempelajari sesuatu dari permainannya itu. Gitu. Jadi manusia itu tidak berbeda. Jadi anak-anak tuh kebutuhan dasarnya itu bermain, bersenang-senang. Itu usianya memang, Bu. Jadi jangan dipaksakan untuk fokus saja. 2 jam, 3 jam suruh mendengarkan kita bercerita, menjelaskan sesuatu, anak-anak nggak akan mampu. Karena kebutuhan dasarnya itu masih bersenang-senang. Jadi maka kita perlu menyelingi dengan ice breaking misalnya. Jadi kita buat senang dulu siswanya. Setelah senang kita kembali lagi ke materi. Gitu. Maka kebutuhan dasar manusia untuk merasa senangnya akan terpenuhi. Gitu ya, Bu. Kemudian yang selanjutnya adalah motivasi. Ya, ada musiknya. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Untuk menghindari kenyamanan, untuk menghindari hukuman, pengen dipuji, sama pengen dari diri. Itu nanti akan dibahas lebih lanjut oleh teman CGP saya, Ibu Susi. Gitu. Lanjut. Ya. Your brother is running low itu bukan termasuk ke dalam materi ya, Bu? Iya. Sebelum ditanya sama ibu itu materi apa ya? Maka saya jawab dulu, itu bukan bagian dari materi. Itu memang hak saya materi. Lanjut, motivasi perilaku manusia juga nanti akan dibahas oleh Susi. Jadi sekilas, kalau yang ini sekilas saja ya, Bu ya. Kemudian juga tadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Lanjut. Mudah-mudahan masih betul. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu dipaksakan. Kalau konsekuensi itu sudah ada perjanjian di awal, tapi tetap ujungnya dihukum. Tapi kalau restitusi tidak, disepakati, nanti setelah itu bagaimana nanti kita sesuai dengan kesepakatan itu ya. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, lanjut lagi. Tadi sudah dijelaskan sekaligus ya. Jadi kemudian posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Itu pun nanti akan diperluas dan diperdalam oleh teman CGP saya, Ibu Susi. Silakan dilanjutkan. Ini nanti akan terlihat contoh penerapannya itu ya. Lanjut saja ke ini, ke keyakinan kelas. Ya, kita langsung ke keyakinan kelas ya. Digeser aja, Pak. Terus kalau keyakinan kelas adanya di paling ujung. Gitu. Karena kita hari ini melaksanakan diseminasinya berkolaborasi, Bu ya, Bapak. Jadi kami membagi materi yang akan disampaikan itu kita bagi. Jadi sehingga tidak mulai dari awal sampai akhir semuanya itu semua nanti Bapak Ibu guru kan itu udah tadi gitu. Maka kita bagi jadi 3.
Paling saya hanya akan membahas sekilas-sekilas saja. Untuk keyakinan kelas sebelum ini, Pak. Nah, itu yang ada fotonya. Oh, ini fotonya masih foto saya. Iya, itu diklik. Nah, begini. Itu siapa yang gak kenal, tapi kok cantik banget itu ya. Jadi keyakinan kelas ya Bu ya. Ya, keyakinan kelas itu mengapa sih sekarang kok keyakinan kelas? Dulu juga sudah ada, kita ya sudah buat, tapi bentuknya peraturan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu yang bagaimana sih? Nah, alhamdulillah kemarin Bu saya berbagi pengalaman saja ya, karena keyakinan kelas nanti akan disampaikan oleh teman rekan CGP saya, Ibu Vela. Jadi saya hanya berbagi pengalaman saja Bu ya untuk keyakinan kelas. Kemarin di awal semester saya sudah melaksanakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu Ibu Bapak bukan dari kita, dari anaknya. Jadi di awal semester ketika akan membuat keyakinan kelas, saya bersama anak-anak saya bicaranya begini. Anak-anak, kita selama setahun ke depan akan mendiami kelas ini, melaksanakan belajar di sini. Kita buat keyakinan kelas dulu ya. Keyakinan kelas itu apa? Aturan yang yang kita inginkan kelas ini pengennya jadi seperti apa gitu. Maka anak-anak tulis ya, pengen kelas kita itu seperti apa misalnya. Terus waktu itu saya kasih post-it itu kertas kecil yang warna-warni, saya berikan kepada anak-anak, kemudian disuruh menulis apa sih yang diinginkan anak itu. Misalnya ada yang menulis pada saat itu, saya ingin kelas saya bersih. Saya ingin teman saya tidak jahil. Saya ingin kelas saya nyaman. Gitu. Saya ingin jadi anak-anak itu menyebutkan keinginan-keinginannya. Nah, setelah bukan menyebutkan ya, maaf, menuliskan. Setelah menuliskan post-it, itu kemudian ditempel. Nanti kita lihat yang sama itu kita jadikan satu kalimat. Misalnya banyak anak yang pengen kelasnya bersih, maka keyakinan kelas yang kita buat itu adalah misalnya membuat kelas bersih gitu, atau menyapu kelas bersama-sama. Nah, itu keyakinan kelasnya gitu. Jadi keyakinan kelas itu adalah yang sudah kita diskusikan dengan anak-anak kita, dan anak-anak kita yang menentukan, dan anak-anak kita tahu konsekuensinya kalau nggak membersihkan kelas bagaimana. Dari anak itu sendiri, bukan dari kita Bu. Kesepakatan kelas itu keyakinan kelas. Iya, jadi kita menyebutnya itu keyakinan kelas. Jadi sesuai dengan kesepakatan di kelas tersebut ya. Itu. Ya sudah, lanjut Pak. Nanti ini sifat-sifatnya nanti dijelaskan sama Ibu Vela. Ini juga nanti ini prosedur pembentukannya ya. Kalau tadi saya hanya berbagi pengalaman, nanti prosedurnya nanti Ibu Vela yang menjelaskan dengan lebih rinci dan lebih jelas. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah, ini juga akan disampaikan oleh Ibu Vela. Saya hanya akan menyinggung sedikit saja. Segitiga restitusi itu karena namanya juga segitiga ya, ada 3 ya Bu. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, juga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan siswa. Jadi kita tidak hanya menghukum saja, tapi ada juga segitiga, kita menggunakan segitiga restitusi untuk menyampaikan apa yang untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Ya, demikian Bapak Ibu guru, bertepatan dengan selesainya saya melakukan diseminasi, begitu juga laptop saya Bu. Sudah sama lelahnya berarti Bu ya. Iya, alhamdulillah. Saya rasa penyampaian saya tentang diseminasi aksi nyata budaya positif saya cukupkan sampai di sini.
Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat Bapak Ibu guru peserta diseminasi, terkhusus buat diri saya sendiri. Mudah-mudahan setelah saya menyampaikan ini saya semakin lebih paham dan melaksanakannya di sekolah saya. Begitu ya. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah menyimak diseminasi saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Pertama-tama Bu ucapkan selamat, kalian sudah naik kelas ya. Kita sekarang sudah memasuki kelas yang baru. Kita tepuk tangan dong. Nah, sebelum masuk kelas, tentu saja kita harus membuat semacam peraturan ya. Peraturan biar kita belajarnya enak, tertib, rapi ya kan. Tapi sekarang mah namanya bukan peraturan, namanya keyakinan kelas. Apa katanya? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita sepakati, yang akan kita jalankan selama setahun ke depan. Jadi nanti nih selama setahun nih keyakinan kelas itu yang akan kita jalankan. Keyakinan kelas juga itu asalnya dari kalian. Jadi bukan dari bu guru aturannya. Kalau keyakinan kelas mah itu ide pendapat dari kalian, nanti kita tulis, kemudian nanti kita sepakati sama-sama. Contoh misalnya, oh kalau masuk sekolah harus datangnya tepat waktu. Itu kan kepengennya. Kalian tulis. Nanti kalau teman-teman kalian sepakat, bu guru juga sepakat, nah itu yang akan kita buat sebagai keyakinan. Paham? Sekarang bu guru tanya, kalian pengen kelas yang seperti apa sih? Pengennya kelas kalian bagaimana? Apa lagi? Hah? Waduh, mikir apa ya? Nah, baiklah. Kalau diomongkan mungkin malu ya. Saya mau ngomong tapi masih izin lah. Nah, sekarang Bu Guru akan bagikan ini namanya apa namanya? Post-it namanya. Ini namanya post-it. Akan Bu Guru bagikan. Nanti kalian tulis aja ya. Saya pengennya kelas saya itu seperti ini. Ya, tidak ada yang usil misalnya. Saya pengennya kelas saya tidak ada yang mengganggu. Saya pengen kelas saya itu banyak hiasan. Saya pengen kelas. Jadi kalian kelasnya pengen seperti apa, kalian tulis di sini. Yang sudah nulisnya silakan nanti ditempel di sini. Untuk bikin garis dulu ya. Nah, nanti di sini kita tulis keyakinan kelasnya. Nanti post-it-nya yang kalian tulis ditempelnya di sini. Nanti kalau sudah ditempel, nanti kita bacain yang sesuai dengan
dan teratur. Coba semuanya dibacain dulu ya. Yang mana nih? Yang ini. Saya ingin kelasnya rapi dan tertib. Ada tertib juga. Bersih dan tertib. Saya tidak ada yang usil, katanya tuh. Ini indah kelasnya pengennya. Ini kelas saya tertib, bersih dan nyaman. Ini bersih juga, tertib dan teratur. Kelasnya bersih, bersih dan apa ini? Bersih dan apa ini? Indah kali ya. Nah, kelasnya rapi, tertib, rapi, bersih. Dan itu nomor 1 kira-kira kita sepakati ya. Karena ini banyaknya tertib berarti guru tulis yang pertama kelasnya tertib ya. Tertib. Sepakat? Tertib ini yang bagaimana? Berarti tertib itu misalnya di dalam kelas tidak berisik ya. Jadi ketika belajar harus tertib. Jangan ada yang berlarian, begitu ya? Iya, tertib. Yang kedua, saya ingin kelasnya menjadi bersih. Tertib selama belajar ya, ini ya, tambah ya. Kalau berarti yang kedua bersih ya? Berarti membersihkan kelas ya, bersama-sama. Kemudian apa lagi? Rapi. Rapi itu pakaiannya ya? Berarti memakai pakaian yang rapi ya. Memakai pakaian yang rapi. Kemudian ada yang datang tepat waktu ya? Datang tepat waktu, bersih dan rapi itu maksudnya disiplin ya? Oh, berarti biar tidak terlambat, datangnya tepat waktu itu apa namanya? Nanti kita tulis ya, disiplin. Kemudian ada juga nih, kelas saya tidak ada yang usil. Kalau usil berarti gimana? Tidak menghormati teman kita ya? Berarti yang kita sepakati yang kelasnya apa? Menghormati sesama teman. Itu ya? Kalau menghormati sesama teman kan tidak akan usil ya? Nah, jadi kita sepakati saling menghormati. Antar teman. Ada lagi? Kelasnya bersih, sudah tertib, nyaman. Kelasnya nyaman. Berarti kelas nyaman berarti harus kita apa? Biar kelasnya nyaman. Kerja bakti boleh. Biar kelas kita nyaman bagaimana? Kerja bakti itu berarti apa? Kerja sama ya? Kerja sama. Kerja sama. Berarti menjaga kelas ya, biar kelas kita nyaman ya. Kerja sama, menjaga kerapian kelas. Sudah, ada lagi? Guru rasa sudah cukup ya? Nah, berarti kita sudah mendapatkan 5 keyakinan. Berapa? Oh, 9. Nah, kirain ngantuk, ternyata jangan. Kita sudah memiliki 6 keyakinan. Nah, terus kira-kira kalian bersedia tidak menjalankan ke-6 keyakinan kelas ini? Ya, ya? Mau ya? Terus kalau misalnya ada yang
yang namanya konsekuensi sekarang. Bukan hukuman, tapi namanya konsekuensi. Coba ini di sini aja nih, sini aja. Kalau tertib selama belajar, kalau tidak tertib berarti konsekuensinya kenapa dia baik? Dia baik kalau tertib, kalau nggak tertib. Tunggu lapangan. Belajarnya di luar gitu ya? Nah, belajarnya di luar kelas. Kalau membersihkan kelas bersama-sama keyakinannya. Kalau ada yang tidak membersihkan kelas bersama-sama bagaimana? Apa yang harus dilakukan kepada anak ini? Membersihkan halaman. Jadi kalau teman-temannya piket, dia nggak piket, nanti suruh bersihkan lapangan gitu ya. Membersihkan lapangan. Memakai pakaian yang rapi. Kalau ada yang bajunya di luar, ada yang kerannya berdirikan, kerudungnya yang mensol, nah berarti apa yang konsekuensinya kalau pakaiannya tidak rapi? Apa? Jadi apa konsekuensinya? Berarti ngapain? Membersihkan kelas? Membersihkan WC? Waduh, membersihkan WC nanti malah makin gak rapi bajunya. Gimana? Berarti disuruh merapikan aja ya? Diminta merapikan baju terlebih dahulu ya, sebelum masuk kelas. Jadi kalau belum rapi tidak boleh masuk kelas ya. Kemudian yang berikutnya disiplin. Kalau yang tidak disiplin bagaimana? Mau membersihkan WC yang terlambat sekolah, yang tidak disiplin mau. Sepakat loh ini, kalau sudah kita buat kalau terlambat nanti membersihkan WC loh. Sepakat? Iya benar. Lo yang buat lo, bukan guru lo. Nanti begitu terlambat bersihkan WC lo mau? Harus komitmen. Kalau saya nggak mau bersihin WC, harus lebih pagi lagi datangnya gitu. Saling menghormati antar teman. Kalau yang nggak menghormati suka usil misalnya, suka jahil. Gimana? Panggil orang tuanya nih ya. Kalau suka usil mah ya. Setuju nggak? Bener. Nanti kalau kamu usil panggil orang tuanya loh. Apa kan? Ditulis nih. Tulis ya. Udah sepakat loh, nggak bisa diubah-ubah lagi. Dipanggil orang tuanya. Kadang-kadang ada yang suka ledek-ledekan orang tua itu ya. Nah itu maksudnya kesini nih, saling menghormati. Berarti kan tidak menghormati. Nah itu nanti yang akan dipanggil orang tuanya. Diajak ngobrol sama guru. Yang terakhir, kerjasama menjaga kerapian kelas. Nah kalau yang mau kerjasama, misalnya ada pajangan udah bagus, dicoret-coret. Sudah rapi, dikeletek-keletek. Berarti kan itu tidak menjaga kerapian kelas. Nah kira-kira konsekuensinya apa? Didenda? Didenda? Benar, mau didenda kalau nggak menjaga kerapian. Ini kesepakatan kalian loh, bukan dari guru loh. Didenda ya? Didenda berapa? 5.000. 5.000? Didenda
denda 2.000. Kalau yang tidak bekerja sama menjaga kerapihan, istilahnya yang suka merusak-merusak pajangan gitu ya. Sudah? Nah, kalau sudah nanti ini sudah disepakati belum nih? Kalau sudah disepakati, Bu Guru ketrok 3 kali biar sah. Tangan dong. Alhamdulillah kita sudah bikin keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya ini berdasarkan dari keinginan-keinginan yang kalian inginkan bagaimana kelas kita selama setahun ke depan. Nanti ini keyakinan kelasnya Bu Guru akan buat di karton. Nanti di karton kalian cap jempol ya. Nanti kalau yang sudah cap jempol, namanya tulis nama di bawahnya siapa. Bu Guru sudah bawa cat warna akrilik. Tapi nanti Bu Guru buat dulu di karton. Setelah itu nanti kalian cap jempol. Sepakat? Ya sudah. Terima kasih karena hari ini kalian sudah tertib. Kita buat kesepakatan bersama. Ada juga konsekuensinya jika kalian melanggar. Ini semua adalah kesepakatan kalian bersama, kesepakatan kalian dan Bu Guru agar kelas kita menjadi lebih baik, lebih tertib selama belajar. Mantap, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Belajar Pancasila, iman kuat Tuhan yang esa, akhlak mulia bintang di dada, hidup penuh kasih cinta.